dengan dirangkaikan dengan pengukuhan sini baru jemaat ini Mahayoi Paniki Bawah. Dan ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Mary Emon Paninanan Master Teologi. Untuk menyambut kajian ini kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan doa kita. Naikkan doa. Maka kita semua diberikan kesempatan untuk berada di minggu-minggu sengsara, yang mana sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah minggu sengsara kelima dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Memang demikianlah kedatangan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan, sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Sambil memohon pertolongan Tuhan Allah, ibadah ini akan ditakbiskan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Masih berdiri, dengarkanlah nas yang membimbing ibadah ini melalui Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan ayat 4. Mengajarkan tentang pentingnya menegur saudara yang berdosa dan mengampuni mereka jika mereka bertobat, bahkan jika mereka berbuat dosa berulang kali. Demikian nas pembimbing. Kita sambut hidup jemaat 375. Tuhan mengenal masing-masing kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup dan kerja di setiap saat. Dan karena itu saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepada-Nya. Kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Ketika kami boleh ada dalam persekutuan bersama di rumah-Mu yang kudus ini, lewat penghayatan masa minggu sengsara yang kelima, Kau berkenan memberkati persekutuan jemaat-Mu Gemi Plakaroi Paniki Bawah. Sebab hari ini juga ada beberapa peserta katekisasi pemuda-pemudi dan 3 orang dewasa orang tua akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat. Karena itu ya Bapa di sorga, sebelum kami lanjut dalam persekutuan ibadah ini, kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan Allah dari setiap perbuatan dosa yang kami lakukan. Pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian berita anugerah Allah. Kita sambut dengan NKB nomor 15. Dengarkanlah ajakan mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara.
melalui Injil Lukas pasal 18 ayat 31 hingga 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Mereka akan mencambuk, dan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit." Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian suatu firman ajakan mengikuti Yesus di jalan sengsara. Kita sambung dengan menyanyi Kidung Jemaat 372. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, yang adalah firman kehidupan yang terus berkarya dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus menikmati kasih setia ada di hari yang kudus, di hari Minggu 6 April 2025 dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kelima. Makasih Tuhan, saat ini kami mau membuka Alkitab, mau membaca firman-Mu. Hamba-Mu mau menyampaikan pelayanan firman Tuhan. Maka bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan, biar kekuatan Roh Kudus bekerja atas kami. Biarlah Engkau menaruh hikmat sehingga kami memahami firman-Mu ini. Tapi bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mampu untuk tetap mau melakukan firman ini. Apalagi saat kami ada di masa-masa Minggu Sengsara, Via Dolorosa. Dan oleh karena itu ya Tuhan, Engkau bersama kami. Secara khusus Engkau pakai hamba-Mu ini untuk boleh dan dapat menyampaikan firman-Mu dalam kekuatan daripada Tuhan Yesus. Ini permohonan yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita ada di dalam Injil Matius pasal 27. Mulai dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dua bagian perikop. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kemudian yang kedua kematian Yudas. Yang membawa Alkitab TB2, mari baca bersama tadi di ayat yang pertama. Ya seperti itu. Mari kita mulai. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Dia membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Berkata, aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam air suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sesudah berundi, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk
untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Sebabnya itu sampai kami lagi di tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk menanamkan seperti yang dipesankan Tuhan kepada kami. Demikian firman sudah kita baca, kita sambut dengan menyanyi bersama suku jemaat. Damai di hati, di nama Tuhan. Pergumulan, persoalan apapun yang kita hadapi, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Kita menikmati pertolongan Tuhan bagi setiap pribadi, keluarga, bahkan persekutuan bersama jemaah Lakaroi di bawah, sehingga boleh menyatu di rumahmu yang kudus, rumah Tuhan. Di minggu pertama bulan April, bahkan dalam penghayatan masa minggu sengsara, kita sudah berada di minggu sengsara yang kelima. Karena itu betapa kita sangat bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa menjadi bahagia bagi saudara dan saya yang adalah murid Tuhan Yesus. Sebelum dia menjadi pengikut Yesus, sebelum dia menjadi murid Yesus, dia seorang penagih pajak atau pemungut cukai. Ini Matius ini. Dan karena itu kita melihat untuk khusus untuk teks bacaan yang sudah kita baca, yang menjadi perenungan kita ini, bahwa jelas sekali di sini Matius menulis setelah Tuhan Yesus diadili, diadili di pengadilan Yahudi kuno, atau orang bilang mahkamah agama, lewat satu pertemuan Sanhedrin, sebuah pengadilan tertinggi di Yahudi yang ada di Yerusalem. Ini Sanhedrin, ini dia, itu pengadilan tertinggi orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di situ terdiri dari para imam, orang-orang Yahudi, tua-tua Israel, dan mereka mengadili Yesus, mengambil sebuah keputusan bahwa Yesus akan dihukum. Diundang seluruh jemaat tamu yang boleh hadir pada saat ini, dan Mama Ani dan Papa Ani dipersilakan.
dalam rangka pengadaan AC. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syukur, sekaligus kita akan akhiri dengan doa Bapa-Kami. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Betapa agung kasih-Mu ya Tuhan Allah, betapa mulia Engkau, setia di tengah ketidaksetiaan kami, tapi juga terus dan boleh menyatakan apa yang kami dambakan dan kami rindukan dalam panggilan iman sebagai orang percaya, ketika boleh mengikuti pengajaran katekisasi, pertemuan penggembalaan kepada pemuda-pemudi orang tua yang hari ini lewat ibadah Minggu 6 April 2025 dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kelima sudah diteguhkan menjadi anggota Sidang Jemaat. Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Semuanya berjalan dengan segala baik. Tentu tetap yakin dan percaya ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua, bahkan dalam peribadatan di siang hari ini. Terima kasih disampaikan kepada yang terkasih Ibu Pendeta Mary Pangemangan yang sudah membagi berkat lewat kebenaran firman di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, tetapi juga memberkati bersama keluarga. Disampaikan juga terima kasih